Okay, let's start our learning today. Kita mulai ya hari ini ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu semuanya. Okay, before we start to study, let's pray together. Pray, begin. Finish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi. Good morning. How are you today? Fine. Okay, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik-baik saja? I hope you always healthy and happy for today. Okay? Are you ready to study? Ready ya? Semuanya harus sudah ready, harus semangat. Kalian sudah kelas 12, sebentar lagi kalian sudah lulus, jadi harus semangat. Kita lihat di sini ada 66 peserta yang sudah bergabung. Okay, so before we start our learning English for today, kira-kira suara saya jelas nggak ya? Jelas ya suara saya ya. Oke, so prepare your book and ballpoint or pencil. Kalian nanti bisa mencatat materi yang sudah saya sampaikan. Oke, semuanya nanti silahkan dicatat materinya, kemudian kalian dengarkan penjelasan dari saya ya. Oke, untuk materi kelas 12 itu sebenarnya hanya mengulang saja, jadi mengulang materi dari kelas 10 dan kelas 11. Jadi materinya itu rata-rata saya sudah berikan di kelas 10 dan kelas 11. Seperti tenses, passive voice, bagaimana cara mengubah kalimat aktif ke dalam kalimat pasif, kemudian ada materi seperti simple present, future, past, perfect, semuanya sudah saya jelaskan ya. Kemudian kita mulai saja ya hari ini. I will play video. Silahkan co-host diputar videonya sebelum kita mulai pembelajaran. Sebentar ya. Oke, minta tolong untuk co-hostnya untuk memutarkan videonya. Sebentar ya. Wait for a minute. Okay? Can I help you? Yes, please. I want to order 2 spaghetti meatballs and 2 bottles of cola, please. Do you want a spicy or sweet sauce? Spicy, please. Is there anything else? No, thank you. It's $15. Please wait for 15 minutes. We will prepare your order. Thanks. My pleasure. Are you okay, Freya? No, I'm not. I'm so stressed. What's up? I haven't finished my art project, and the deadline is tomorrow. Besides, I have to do my math homework too. This makes me dizzy. Can I help you with your art project? I'm good at arranging music. Really? Thank you, Reino. That's very kind of you. Don't mention it. Hey, Freya. I have done your project. Yay!
Hey, thanks for your help, Reno. I only help you to arrange the music. By the way, your lyrics are easy listening. I like your song. Thanks, Reno. Have you done your math homework? Oh, not yet. Can I give you a hand? No, thanks. I can do it myself. Okay, if you say so. Oke, tadi kalian sudah mendengarkan video yang sudah saya putar tadi. Kira-kira sebelum saya memberikan materi, kira-kira tadi kalian bisa menangkap nggak apa sih yang tadi yang ada di dalam video tadi? There is a two conversation between two people, the waiters and the guests. Kemudian the boy and the conversation between the boy and the girl. Tadi kira-kira apa yang dibicarakan tadi apa? Ketika tadi yang percakapan antara dua orang yang ada di restoran, tadi kan si perempuannya bilang, waitersnya bilang, "May I help you? Can I help you? Do you need a help?" Kira-kira apa? Meminta atau dia memberikan atau meminta bantuan tadi? Ya, jadi tadi si perempuan itu menawarkan menawarkan bantuan atau offering help ya. Jadi dia menawarkan bantuan kepada si pelanggannya tadi. Nah, kemudian di percakapan yang kedua antara dua orang tadi, ada perempuan dan ada laki-laki. Tadi si laki-lakinya tadi menawarkan bantuan ya. Nah, jadi kebalikan. Kalau yang di kafe tadi, si waitersnya dia menawarkan bantuan, kemudian tadi yang dua orang tadi antara perempuan dan laki-laki tadi, si perempuannya itu meminta bantuan. Jadi today we will learn about asking and offering help ya. Oke, minta tolong untuk co-hostnya untuk menampilkan PPT-nya. So prepare your book and your ballpoint. Kalian nanti bisa mencatat hal-hal yang kalian nanti baca ya. Nanti saya akan jelaskan, nanti silahkan dicatat yang menurut kalian nanti penting ya untuk materi-materinya. Bisa buat kalian belajar, oke? Oke, so today we will learn about asking and offering help service. Jadi bagaimana cara meminta dan menawarkan sebuah bantuan atau service pelayanan. Nah, sebenarnya materi ini sudah pernah saya jelaskan di kelas 11 di semester 1. Jadi, di kelas 12 ini sebenarnya hanya mereview, hanya mengulang materi yang di kelas 10 dan kelas 11. Oke, next slide. Oke, introduction. When something need to be done, you can ask someone else to do it, or offer to do it yourselves, or just do it without saying anything. Nah, jadi ketika sesuatu itu harus segera diselesaikan, kamu bisa meminta bantuan kepada seseorang untuk menyelesaikannya. Atau kalian juga bisa untuk menawarkan diri kalian untuk menawarkan bantuan kepada orang lain. Nah, jadi kalian bisa peka nih, misalkan kalian menawarkan sebuah bantuan tanpa si orang lain itu meminta kepada kalian. If someone else is doing something, you can offer to help. Nah, jadi jika seseorang itu sedang melakukan sesuatu, kamu bisa menawarkan sebuah bantuan. Nah, karena kita adalah social human,
Jadi kita itu makhluk sosial, jadi kita harus saling tolong-menolong. Jadi kita bisa menawarkan sebuah bantuan atau kita bisa meminta bantuan kepada seseorang. Oke, next. Oke, some usable ways of offering to help. Jadi, apa sih kata-kata yang bisa kalian gunakan ketika kalian itu menawarkan sebuah bantuan? Let me get it for you, atau can I help you? Cool, can I? How about? Atau may I? Nah, jadi can I help you? Nah, yang sering digunakan pasti adalah yang can I help you? Bisakah saya membantumu? Atau can I? Atau how about? Gimana? Bagaimana? Bagaimana jika saya gitu kan? Atau may I? Nah, kata may ini biasanya digunakan untuk formal atau yang lebih sopan. Misalkan, may I help you? Bolehkah saya membantumu? Atau bolehkah saya menolong kamu? Seperti itu. Nah, next. Next slide. Oke, next. Oke, some useful ways to asking for help. Nah, di sini ada kata-kata atau cara yang bisa kalian gunakan untuk meminta bantuan. Kalau tadi itu menawarkan sebuah bantuan, nah di sini untuk meminta bantuan. If you like, I can get it for you. Nah, jika kamu suka atau jika kamu berkenan, saya akan melakukannya untukmu. Maksudnya dia akan membantu atau melakukan sesuatu. Atau misalkan kalian sedang ada PR misalnya, atau sedang ada proyek. Nah, teman kalian itu menawarkan, jika kamu suka, if you like, I can get it for you. Atau ini yang lebih sopan, yang lebih halus. Nah, ini biasanya digunakan di situasi yang formal ya. Excuse me, can you help me? Permisi, bisakah kamu membantu saya? Atau can you assist me? Assist ini sama ya, assist. Assist ini sama. Jadi dapatkah kamu membantu saya atau menolong saya? I need of an assistant here. Saya membutuhkan bantuan di sini, atau a little help here, please. Can you lend me a hand? Bisakah kamu menolong saya? Nah, di sini jangan diartikan kata per kata ya. Kalau diartikan kata per kata ini, bisakah kamu meminjamkan tangan? Bukan seperti itu. Jadi bahasa Inggris itu jangan diartikan kata per kata. Jadi bahasa Inggris itu banyak lend me a hand, bisakah kamu memberikan saya bantuan gitu ya? Atau ini, can you give me a hand? Dapatkah kamu membantu saya gitu kan? Hand di sini bukan hand tangan ya, kalau diartikan kata sebenarnya bukan, tapi hand di sini adalah bantuan. Oke, next. Next slide. Nah, di sini. Nah, ini bisa kalian catat. Nah, di sini asking for help untuk formal. Nah, di sini bagaimana sih cara meminta bantuan di situasi yang formal atau sopan? Nah, di sini could you possibly help me? Bisakah Anda membantu saya? Nah, atau could you I possibly ask you to help me? Bisakah saya meminta Anda untuk membantu saya? Nah, di sini saya sengaja menampilkan artinya, karena pasti ada yang tidak tahu artinya untuk memudahkan kalian ya. Tadi soalnya ada yang chat, anak TSM katanya tidak tahu artinya. Nah, di sini kalian harus belajar ya. Would you be willing to help me? Apakah Anda bersedia membantu saya? Willing, will itu bersedia ya, kesediaan. Nah, jadi di sini digunakan untuk situasi yang formal atau sopan, atau
Could you do me a favor, please? Atau bisakah Anda membantu saya? Nah, di sini lebih sopan. Could you do a favor, please? Could you help me for a second? Bisakah Anda membantu saya sebentar? Nah, di sini juga jangan diartikan kata per kata, tapi bahasa Inggris itu kan penuh dengan ungkapan ya. I wonder if you could help me with this. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya dengan ini, atau I could do with some help, please. Tolong, saya bisa membantu. Atau could you spare a moment? Bisakah Anda menyisihkan waktu sebentar? Nah, di sini sopan sekali ya. Biasanya ini di situasi pekerjaan ketika kalian sudah bekerja atau kalian sedang berada di kantor atau di pusat pelayanan publik ya. Could you spare a moment? Kemudian, I need some help please. Tolong, saya butuh bantuan. Nah, kemudian di sini, would you mind helping me out? Maukah Anda membantu saya? Nah, di sini juga dia lebih sopan. Would you mind helping me out? Could you mind helping me out? Nah, di sini mind di sini itu sebenarnya ada arti yang mengartikan bahwa di sini jika kamu tidak keberatan kayak gitu. Bisakah Anda membantu saya jika kamu tidak keberatan? Nah, mind di sini itu bisa diartikan seperti itu. Bantu saya ya jika kamu tidak keberatan. Nah, next slide. Next. Nah, di sini asking for help informal. Nah, di sini meminta bantuan di situasi yang informal, yang tadi formal ya, yang sopan, yang resmi. Nah, di sini tidak resmi. Bisa kalian gunakan di bahasa pergaulan atau di bahasa kalian sehari-hari. Nah, di sini, can you help me please? Bisakah Anda menolong saya? Nah, ini yang biasa kalian dengar ya biasanya. Nah, ini bisa kalian gunakan ketika di bahasa pergaulan atau di bahasa sehari-hari yang tidak resmi. I can't manage. Can you help? Saya tidak bisa mengaturnya. Dapatkah kamu menolong? Nah, di sini juga bisa digunakan ketika misalkan kalian berbicara dengan teman yang seumuran gitu. Give me a hand with this, will you? Bantu aku dengan ini ya, gitu. Kemudian, lend me a hand with this, will you? Tolong bantu saya dengan ini, bukan? Nah, hand di sini itu artinya bantuan ya. Jadi, bukan tangan, tapi hand di sini adalah bantuan. Let me give you my hand. Biarkan saya memberi Anda tangan saya. Nah, di sini, misalkan ada yang sedang membawa barang yang berat. Nah, di sini dia menawarkan untuk mengangkat, untuk menolong, meringankan seseorang yang sedang membawa barang yang berat. Kemudian, can you give me a hand with this? Bisakah Anda membantu saya dengan ini? Can I ask a favor? Bisakah saya meminta bantuan? Can you help me? Bisakah Anda membantuku? Help me please, tolong bantu aku. Atau I really need you help. Saya benar-benar membutuhkan Anda untuk membantu. Do me a favor please, tolong bantu saya. Nah, ini biasanya kalau misalkan kalian cermati, kalau kalian sedang menonton film yang berbahasa Inggris, misalkan filmnya dari Inggris atau dari Amerika, nah biasanya mereka bukan pakai can you help me, tapi biasanya do me a favor. Nah, biasanya mereka menggunakan itu. Do me a favor please, tolong bantu saya. Jadi, kalau misalkan kalian cermati, pasti mereka menggunakan ini, bukan menggunakan can you help me. Sebenarnya sih di sini artinya semua hampir sama. Jadi, nanti ketika kalian itu meminta bantuan, itu tidak hanya can you help me saja, tapi banyak yang bisa kalian gunakan di sini.
Oke, bisa kalian catat. Sudah ya, tadi sudah kalian catat. Kemudian next. Next slide. Oke, di sini ada offering for help. Nah, kalau tadi untuk meminta bantuan, nah di sini kalian menawarkan sebuah bantuan. Nah, di sini di situasi yang formal. Formal apa tadi? Resmi, yang sopan. Jadi ketika kalian sedang berada di lingkungan yang membutuhkan bahasa yang resmi atau formal. Nah, misalkan kalau kalian, misalkan di sini kan ada jurusan perhotelan ya, misalkan kalian waktu PKL di hotel, nah kalian kan pasti bertemu dengan tamu ya. Ketika kalian berbicara dengan tamu, pasti kalian menggunakan bahasa yang sopan. Atau misalkan anak akuntansi atau perkantoran, kalian kan PKL-nya pasti di lingkungan pelayanan publik ya. Nah, pasti kalian menggunakan juga bahasa yang formal. Nah, di sini kalian menawarkan sebuah bantuan atau pelayanan. Would you like some help? Apakah Anda butuh bantuan? May I help you? Dapatkah saya membantu Anda? Nah, ini sopan sekali. My itu sopan. May I. Kalau tadi kan bahasa pergaulan, kalian menggunakan can. Can I? Nah, di situ untuk digunakan kalau kalian sedang berbicara dengan yang seumuran atau di bahasa sehari-hari, bahasa pergaulan. Nah, kalau yang untuk lebih sopan, itu would you. Would you, may I, atau could ya, could I. Nah, would you like some help? Apakah Anda butuh bantuan? Atau may I help you? Dapatkah saya membantu Anda? Atau may I offer my assistance? Bolehkah saya menawarkan bantuan saya? Nah, di sini asisten di sini itu artinya bantuan atau assist, bantu. Oke, kemudian could I help you? Bisakah saya membantu Anda? Nah, apa sih bedanya can sama could, Miss? Kan kayaknya sama ya, Miss ya? Oh, tidak. Jadi can sama could itu sebenarnya dia bentukan dari can ya. Biasanya kalau misalkan kalian tahu, can itu dia untuk digunakan untuk verb 1, kata kerja bentuk pertama. Nah, could itu digunakan untuk pas masa lalu. Nah, itu untuk yang bahasa sehari-hari ya atau di tensesnya. Tapi kalau di sini could di sini untuk membedakan can sama could di sini untuk membedakan mana yang formal atau informal. Kalau tadi can digunakan untuk yang tidak formal, informal, tidak resmi. Nah, di sini could di sini digunakan untuk berbicara untuk di situasi yang formal atau resmi. Could I help you? Atau what can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Atau what shall I do for you? Apa yang harus saya lakukan untuk Anda? Atau I'll be glad to help. Saya akan senang membantu. Nah, I'll di sini adalah singkatan dari I will. I will disingkat menjadi I'll. I'll be glad to help. Saya akan senang membantu. Nah, silakan kalian catat atau bisa kalian screenshot saja ya. Oke, next. Next slide. Nah, di sini offering for help informal. Jadi, bagaimana menawarkan bantuan di situasi yang tidak formal atau bahasa kalian sehari-hari dengan teman atau dengan yang seumuran gitu ya untuk situasi yang tidak formal. Nah, di sini can I help you? Nah, tadi kan could ya, could untuk formal, can untuk yang tidak formal. Can I help you? Bolehkah aku membantumu? Atau need any help? Need any help? Nah, membutuhkan bantuan kayak gitu kan. Kan kalau temen kan langsung to the point ya, kayak butuh bantuan nggak? Mau dibantuin nggak gitu kan? Mungkin kalau di bahasa Indonesia lebih seperti itu ya. Butuh bantuan nggak? Mau aku bantuin nggak gitu ya? Need any help? Atau do you need a hand? Apakah Anda butuh bantuan gitu kan?
Nah, di sini sekali lagi, hand di sini artinya adalah bantuan ya, bukan tangan. Can I give you a hand? Bisakah saya membantu Anda? Atau do you need any help? Apakah Anda butuh bantuan? Atau can I do anything to help? Bisakah saya melakukan sesuatu untuk membantu? Atau do you need any help? Apakah Anda butuh bantuan? Nah, di sini dia lebih singkat ya, lebih to the point ya biasanya. Nah, bisa kalian catat atau bisa kalian screenshot di layar ya. Oke, next. Next slide. Oke, minta tolong untuk co-host-nya oke. Nah, kalau tadi itu kita menawarkan atau meminta bantuan. Nah, di sini bagaimana cara menjawabnya gitu kan. Nah, di sini kalian bisa answer to accept the offer to help. Nah, di sini bagaimana cara menjawab ketika kalian accept itu menerima ya. Kalian menerima tawaran untuk membantu. Nah, that's a very kind of you. Thanks. Nah, misalkan ada yang menawarkan sebuah bantuan ya, terus kalian mau dibantu gitu. Nah, gimana sih cara ngomongnya agar lebih sopan atau lebih baik ya? Nah, di sini that's a very kind of you. Thanks. Oh, kamu baik banget sih. Kamu baik banget. Terima kasih ya, kayak gitu. Oh, would you? Thanks. Oh, kamu mau gitu kan? Terima kasih, kayak gitu. Tapi kalian bilang thank you aja sebenarnya sudah mewakili sih. Tapi ini kata-kata yang bisa kalian gunakan, tidak hanya thank you saja. If you don't mind, jika kamu tidak keberatan. Oh iya, boleh saja jika kamu tidak keberatan. If you don't mind. Kemudian yes please, ya aku mohon gitu kan. Atau that would be nice, ya akan sangat baik gitu ya. Atau that's so sweet, that's so nice, that's so kind of you. Nah, di situ bisa. Nah, biasanya ini cewek yang, oh, that's so sweet. Ih, manis sekali gitu. Ih, kamu baik banget deh, kayak gitu kan biasanya. Nah, itu yang bisa kalian gunakan untuk merespon seseorang yang sedang menawarkan bantuan jika kalian menerima bantuannya. Oke. Next slide. Next. Oke, nah di sini situasinya. Nah, di sini I will give you a situation, example, accept the offer to help. Nah, di sini ada dua orang. This is a conversation between two people, person one and person two. Jadi ada dua orang. Nah, di sini orang yang pertama kita ibaratkan misalkan namanya Mila dengan Bobby gitu ya. Mila say, can I get you something to drink gitu kan? Dapatkah saya mengambilkan sesuatu untukmu untuk diminum gitu. Jadi dia menawarkan minuman gitu kepada si Bobby. Nah, si Bobby-nya itu dia menerima, yes, that will be nice, thank you, ya. Ya, itu akan sangat bagus ya. Jadi dia menerima tawaran minuman yang diberikan oleh si Mila. Kemudian person one and person two di sini, may I get you some to drink? Bolehkah saya memberikanmu sesuatu untuk diminum gitu kan? Atau kalau di bahasa Indonesia kayak gini artinya, kamu mau minum nggak gitu? Aku ambilin ya, kamu minum nggak? Aku ambilin, kayak gitu. Lebih tepatnya seperti itu ya. Kemudian person two, yes, I'd love to get some tea. Ya, saya suka teh gitu kan. Jadi dia menerima tawaran
dari si orang pertama tadi. Kamu mau minum nggak? Kamu mau saya ambilkan sesuatu untuk diminum nggak? Terus, ya, saya kebetulan suka teh sih, kayak gitu. Ya, saya suka teh, gitu kan. Seperti itu. Kemudian next slide. Next. Nah, di sini answer to reviews. Apa itu reviews? Kalau tadi ada accept, di sini ada reviews. Kalau tadi accept itu menerima, kalau reviews itu menolak. Nah, gimana sih caranya menolak tawaran orang yang akan membantu kita? Misalkan, no thanks, tidak, terima kasih. No, I really want, thank you. Tidak, saya tidak mau gitu kan. Terima kasih gitu. Jadi jangan lupa di akhir itu kalian ucapkan terima kasih ya untuk lebih sopannya lagi. Kalau kita di dalam bahasa Indonesia misalkan kamu butuh bantuan saya enggak? Nah, biasanya kan jawabnya tidak, terima kasih. Oh, enggak kok, enggak usah terima kasih kayak gitu kan kalau di bahasa kita ya, bahasa Indonesia. Nah, di sini untuk bahasa Inggris juga kalau misalkan kalian sedang menolak seseorang yang ingin membantu kita, bisa kalian jawab tidak, tapi di akhir tetap kalian bilang thank you, terima kasih untuk menandakan kesopanan ya, tetap sopan. Not for me, thanks. Ya, bukan untuk saya, terima kasih gitu. No, thanks, I'm not hungry. Tidak, terima kasih, saya tidak lapar. Nah, biasanya ini kalau misalkan ada orang yang menawarkan kalian makanan, misalkan kalian berkunjung ke tempat teman kalian, atau misalkan kalian ada di tempat umum, kemudian ada teman yang menawarkan makanan atau minuman, nah kalian bisa menjawab, no thanks, I'm not hungry. Tidak, terima kasih, saya tidak lapar. Enggak kok, saya enggak lapar, kayak gitu kan. Kalau misalkan untuk di bahasa sehari-hari. Kemudian, thank you, but I am on a diet. Tidak, saya sedang diet. Soalnya saya sedang diet gitu. Nah, ini juga biasanya cewek ya. Kalau misalkan ada yang menawari makanan, oh tidak, saya lagi diet gitu. Kemudian di sini, that's a very kind. Unfortunately, I'd like to, but kayak gitu. Oh, kamu baik sekali, tapi sayangnya saya lebih suka, atau tapi sayangnya tadi saya sudah makan. Misalkan ditawarin sebuah makanan, kamu mau makan nggak? Oh, aku bawain makanan ya misalnya. I will bring you some food kayak gitu kan. Saya akan membawakan kamu makanan, terus oh kamu baik banget sih, tapi sayangnya saya sudah makan gitu. Nah, kira-kira artinya seperti itu ya. Oke, next slide. Next. Oke, minta tolong untuk co-host-nya. Oke. Nah, di sini example to reviews the offer to help. Nah, di sini yang tadi ya, would you like some cookies? Apakah kamu suka kue gitu kan? Terus, thank you, but I am on a diet. Terima kasih, tapi saya sedang diet gitu. Jadi dia menolak, tapi tetap dengan sopan ya. Tetap ada thank you-nya. Thank you, but I am on a diet. Atau how about a cup of tea? Bagaimana dengan segelas teh? I'd like to have a cup of coffee. Unfortunately, I'm late for a meeting. Ya, saya sudah punya, saya suka segelas teh. Tadi saya mengartikannya apa ya? Kayaknya tadi saya salah ngomong ya. Oke, I'd like to have a cup of tea. Nah, saya suka segelas teh. Unfortunately, sayangnya, I'm late for a meeting. Tapi saya sudah telat ini, saya mau meeting, kayak gitu. Kira-kira artinya seperti itu. Ah, sayangnya saya sudah telat ini untuk meeting. Jadi dia ditawari segelas teh. Nah, tapi dia buru-buru untuk meeting, dia sudah telat.
Nah, seperti itu example to refuse the offer to help. Oke, next. Nah, let's practice. Nah, tadi sudah saya jelaskan materinya ya. Nah, sekarang kita latihan ada 10 soal. Nah, soal nomor 1 example-nya ya. Saya akan berikan 1 soal untuk contoh. Oke, next slide. Nah, di sini conversation between Ronaldo and Mr. Adi. Sir, would you like me to close the window for you? Kemudian Mr. Adi answer, yes, please. It's very cool inside. Nah, the underlined sentence express. Nah, kira-kira yang digaris bawahi ini kira-kira ekspresi apa? Would you like me to close the window for you? Nah, apakah kamu berkenan jika saya menutup jendela untuk kamu? Nah, ketika Ronaldo berkata seperti itu, kira-kira itu ekspresi apa? Apakah dia menawarkan bantuan atau meminta bantuan atau dia accepting atau dia menerima bantuan atau dia refusing atau suggestion? Oke, right. Nah, di sini sudah banyak yang menjawab ya. Ada tadi Elo, kemudian Ajeng, ada Sally yang menjawab, ada Andika. Oke, that's right. Offering help. Jadi dia menawarkan bantuan. Di sini ada Widi, ada John, ada Yoga juga. Oke, that's right. The answer is offering help. Nah, ada Intan juga, benar. Oke. It's so easy, right? Gampang sekali ya. Oke, and then next. Number 2. Oke, nah this is a conversation between Ella and Mom. Nah, saya kasih waktu berapa ya? 1 menit ya. Kelamaan kayaknya ya. Saya kasih waktu beberapa detik, kalian baca terlebih dahulu, kira-kira jawabannya apa? Mom, do you need some help? You look so busy this morning. Of course, dear. I need another pair of hands to wash the dish. Nah, di sini si Ella itu bilang, Ma, apakah kamu butuh bantuan? Kamu kelihatannya sibuk pagi ini. Terus mamanya bilang, of course, dear. Ya, tentu saja, sayang. I need another pair of hands to wash the dish. Nah, di sini saya membutuhkan bantuan untuk mencuci dish itu makanan ya. Untuk mencuci makanan. Ini kayaknya sepertinya ibunya akan memasak. Oke, the underline sentence express. Nah, di sini yang digaris bawahi apa? Oh, di sini sudah banyak yang menjawab. Ada Angel, ada Akmal, ada Genta. Kemudian siapa lagi di sini yang sudah jawab tadi? Ada Intan, ada Nurul, ada Ajeng, ada Fiona, ada John. Kemudian ada siapa lagi? Oke, rata-rata kalian menjawab accepting help. Yes, that's right. Jadi dia menerima bantuan. Oke, right. It's so easy, right? Oke, next slide. Oke, number 3. Silakan kalian baca, kemudian kalian jawab. Ini gampang sekali ya. 5 detik. Kalian kayaknya sudah bisa menjawab. Oke, ada Ella menjawab di, kemudian ada Desi di, Olivia di, kemudian Dias di, Rizky di, Putra di,
Kemudian pria, Hegel juga menjawab yang D. A, B, C, or D, atau E. Ada Rafid, ada Ishar, Fadila, ada Fiona, ada Indah menjawab D. Ada Fania. Oke, nah di sini Romi say, "May I help you?" Bolehkah saya membantumu? Don't bother yourself, thanks. Nah di sini dia bilang, jangan memberatkan diri kamu lah, jangan memberatkan diri kamu kayak gitu kan di sini. Bother, kalau misalkan diartikan kata per kata, bother itu mengganggu ya, don't bother me. Jangan mengganggu saya. Nah, di sini maksudnya itu bukan mengganggu, tapi di sini jangan kamu memberatkan diri kamu lah, kayak jangan ngerepotin diri kamu sendiri kayak gitu. Oke, the underlined sentence express yes, right. Refusing and offer. Jadi menolak sebuah tawaran. Oke, tadi ada Faros, ada Rizky, jawab D juga, D juga. Oke, right. Oke, next. It's so easy ya, gampang ya. Nah, di sini ada Andi and Bino. This is a conversation between Andi and Bino. Nah, di sini kira-kira apa? Kayak ada Ekis, ada Wanda, ada Elo, ada Tari, jawabnya B. Kok ada jawab yang C? Oke, Intan juga B, Devi B. Oke, silakan dibaca lagi deh di sini. Kan di sini, do you need any help? Do you need any help? Apakah kamu butuh bantuan? Nah, di sini kira-kira itu dia menawarkan atau meminta bantuan. Nah, di sini. Oh, ada yang jawab A, ada yang jawab D, ada Ishar. Ishar jawabnya D. Ada Nur Indra jawabnya A. Ada Dinda jawabnya D, ada Dita. Oh, antara A sama D, Miss. Oke, ada Anita, D. Nah, di sini do you need any help? Nah, di sini itu dia menawarkan atau meminta bantuan atau dia menjawab menerima bantuan atau dia menolak atau dia make a agreement, buat perjanjian atau offering preference. Dia menawarkan pilihan. Okay, so the answer is D. Offer help and assistance. Jadi dia itu menawarkan bantuan, kan? Do you need any help? Gitu kan? Nah di sini siapa nih? Precious Moment siapa ya? Dia jawabnya di. Kemudian ada Muhammad Zulfikri jawabnya A. Kalau yang A itu dia offering preference, dia itu menawarkan pilihan. Oke, Faris betul. Oke, Yohana betul. Dia right. The answer is D, offering help and assistance. Jadi dia menawarkan sebuah bantuan. Oke, next. Next, number 5. Oke, Marta and Sinta. Nah, di sini kalian melengkapi ekspresi kalimat yang belum lengkap. Nah, di sini, it's very hot there. Blah, blah, blah. Sure, no problem. Nah, the suitable expression to complete the dialogue is, nah, kira-kira ekspresi yang tepat untuk melengkapi dialog tersebut adalah it's very hot there. It's very hot here. Bukan there ya, here. It's very hot here. Aduh, di sini panas banget ya, kayak gitu. Kira-kira si Marta, dia meminta bantuan, tapi memintanya apa kira-kira? Oke, ada yang jawab Faros B, Wanda B, John B,
Reisa answer B, and then Ardiansyah B, Intan B, Elo B and E. Oh iya, jadi B and E ini dia double typo ya. Harusnya fix di sini ya. Yang E itu fix. Would you mind if I fix on the fan? Nah, di sini bukan turn on tapi fix, memperbaiki. Apakah kamu meminta bantuan saya untuk memperbaiki kipas anginnya gitu ya. Nah, apa kira-kira? Yes, B. Nah, sebenarnya B sama I ini sama ya, tapi typo harusnya yang I itu fix, dia memperbaiki. So, yes, right. Kata-kata menjawab B, jawabnya B, yes, right, benar. Would you mind if I turn on the fan? Nah, jika kamu tidak keberatan, saya akan menghidupkan kipasnya. Nah, betul. Kalau yang A itu, could you close the door? Nah, bisakah kamu menutup pintunya? Nah, di situ panas, jadi jangan ditutup pintunya. Jadi, dia lebih panas, ya. Kemudian yang C itu, would you turn off? Nah, di sini malah dia menyuruh untuk mematikan kipas anginnya. Nah, di sini tidak make sense ya. Kemudian, may I leave now? Bolehkah saya meninggalkan tempat ini sekarang? Nah, tidak ya. Jadi, so the right expression to complete the dialogue is B. Would you mind if I turn on the fan? Okay, it's so easy, right? Okay, next, number 6. Nah, this is a conversation between Tom and Jay. This question is so difficult to answer. Oh, pertanyaan ini sangat sulit untuk dijawab. Jay, bla bla bla. The suitable expression to complete the dialogue is, 5 detik, silakan dijawab. Ada Bayu, tadi jawab di, Genta di, Fariski di, Indri di, kemudian Sally di, Fahri Ananda di, Alia di, Virial di, Anita Dewi answer di, Elo just answer. Kenapa bilangnya kayak gitu? Eka Putri di, Riri di, Muhammad Adli, Faras Ekta di, Widyarto di. Oke, jadi di sini si Tom ini dia kesulitan. Pertanyaan ini sangat sulit untuk dijawab. Jadi kira-kira ekspresi yang tepat itu apa sih untuk melengkapi kalimatnya si J ini? Oke, di sini ada, kita bahas satu-satu ya. Yang A, just don't answer it, jangan dijawab kayak gitu. Nah, itu tidak tepat ya jawabannya ya. Let's stop studying and go playing. Nah, udahlah kamu berhenti belajar aja dan pergi bermain. Nah, jangan dijawab apakah kamu mau segelas kopi. Nah, di sini dia sedang bingung menjawab sebuah pertanyaan malah ditawarin kopi. Nah, di sini tidak make sense ya. Nah, di sini let me help you work on it. Nah, di sini dia menawarkan bantuan untuk mengerjakannya gitu. Bolehkah saya membantu untuk mengerjakannya? Nah, ini digunakan ketika kalian berada di situasi yang misalkan kalian sedang belajar bersama atau belajar kelompok gitu ya, lagi diskusi. Terus misalkan kalian ada yang tidak bisa menjawabnya. Aduh, aku kesulitan deh kayaknya menjawab pertanyaan ini. Nah, si J jawabnya, let me help you work on it. Okay, next. Number 7. Oh my God, I left my book at home. Saya meninggalkan buku saya di rumah. Kira-kira apa jawabannya si Dave ini? The suitable expression to complete the dialogue is,
Oke, Genta jawab A, Rio jawab A, Reina A, Intan A, Anita A, Sunny A, Viriel A, Prima answer A, Muhammad Gandhi answer A, Riri A, Eka Putri answer A, Fariski A. Oke, that's right. Nah, di sini, oh kalian it's so smart ya, pinter-pinter ya. Nah, di sini Precious Maman dia jawabnya bisa A, bisa B, Miss, atau A, tergantung situasi. Iya benar sih sebenarnya. Kalian bisa jawab seperti itu. Cuman di sini yang lebih tepatnya lagi ya, yang lebih sopan di sini. Oh my God, I leave my book at home. Aduh, kalau oh Tuhan, oh ya Tuhan, atau astagfirullah, saya meninggalkan buku saya di rumah. Nah, kira-kira yang tepat apa? Yes, yang A ya. Shall I take it for you? Bolehkah saya mengambilkannya untuk kamu? Kayak gitu. Si Dev bilangnya kayak gitu. Kalau yang B, just forget it. Nah, di sini jawaban untuk siswa yang kurang rajin ya. Udahlah, lupain aja kayak gitu. Nah, itu jangan dijawab seperti itu ya. Kemudian yang C, let me take you to school. Di sini dia menawarkan untuk di sini dia menawarkan untuk ini ya, untuk mengantarkan ya. Bolehkah saya mengantarkanmu ke sekolah atau let me take you home? Bolehkah saya mengantar kamu ke rumah kayak gitu ya. I'll treat you chicken noodles. Nah, saya akan mentraktir kamu mie ayam. Nah, kurang tepat ya, atau just buy it. Udahlah beli aja gitu. Bisa sih, tadi ada yang bilang ya, oh jawabannya tuh bisa A, bisa B, bisa I, Miss. Iya, betul. Nah, tapi di sini yang lebih tepatnya lagi, jawaban yang lebih sopan ya, untuk siswa yang rajin di sini. Kalau misalkan just forget it, udahlah lupain aja kayak gitu. Udahlah beli aja, ya sebenarnya bisa sih, udah beli aja gitu. Kalau misalkan dia mempunyai uang yang lebih. Okay, next, number 8. Next, number 8. Nomor 8. Oke, di sini ada Nick and Jerry. Sir, I think I'm lost. Pak, kayaknya saya tersesat deh. Kira-kira apa? Si Jerry apa? The suitable expression to complete the dialogue is Riri answer B, Michelle answer B, Fiona answer B. Muhammad Rafid answer B, Ardiansyah answer B, Afron answer B, John B. Nah, yes, that's right. Villa Marcella B, Kartini answer B, Nurul answer B, Yoga answer B. Yes, that's right. Can I help you? Dapatkah saya membantumu? I know this place. Saya tahu tempatnya. Oke. Ini gampang sekali ya. Oke, next. Number 9. Karena waktunya tinggal 5 menit lagi. Nomor 9. Next. Steve. I don't understand chemistry at all. Saya tidak tahu, chemistry di sini kimia ya. Saya tidak mengerti deh pelajaran kimia. Sama sekali, saya tidak tahu. Saya tidak mengerti pelajaran kimia sama sekali. Nah, the suitable expression to complete the dialogue is, di sini Indri answer C, has Luciana answer C, Hegel answer C, Genta answer C, Riri answer C, Akmal C. Oke. Nah, yes, right. How about studying together with me?
bagaimana kalau kita belajar bersama? Bagaimana kalau kita belajar bersama denganku? Nah, bukan yang A, B, D, or E ya. Kalau yang A itu dia mengajak makan malam, kemudian kalau yang B itu dia mengajak untuk pergi ke pantai, yang D itu dia malah menawarkan untuk menelpon polisi, yang E dia mengajak untuk menonton bioskop. Oke, next. The last. Number 10. Okay, you look pale. Ivy got a serious headache. Nah, di sini kamu terlihat sangat pucat. Ini bacanya pale ya, bukan pale ya, bukan pale-pale ya. Di sini pale. You look pale. Kamu terlihat sangat pucat. Ivy got a serious headache. Saya sedang sakit kepala yang berat gitu. Kira-kira apa? Kira-kira Jian menawarkan untuk apa? Reina answer C, Ardiansa answer C, Ekis answer E, Afransi. Nah, di sini jawabannya betul, ada 2, C and E. Nah, jadi dia menawarkan untuk dibawa ke hospital, ke rumah sakit. Ya, betul. Tadi yang jawab C and E, betul sekali. Jawabannya ada 2. Let me take you to the hospital. Nah, bolehkah saya mengantar kamu ke rumah sakit? Atau si Jian ini, oh tidak. Di sini ada, kan si Jim itu kan bilang kan, saya sedang sakit kepala. Nah, kira-kira dia menawarkan, si Jian ini menawarkan. Jadi kalau yang I itu dia meminta untuk menemani di rumah sakit, tidak, karena di sini yang meminta itu si Jian, yang sakit kepala itu si Jim, otomatis si Jan itu yang menawarkan untuk mengantarkan ke rumah sakit, ya, just C. Hanya jawabannya yang C ya. Bolehkah saya mengantarkan kamu ke rumah sakit, bukan yang I ya. Oke, it's so very easy, right? Ya. Oke, so today the conclusion is, kesimpulannya, today we have learned about asking and offering help. Jadi kita tadi sudah belajar bagaimana cara menawarkan dan meminta sebuah bantuan ya tadi. Oke, kita kembali ke slide yang ketiga. Minta tolong untuk co-hostnya. Oke, ya tadi ada offering and asking and offering to help ya. Siapa yang bingung nih, Wanda? Oke, jadi bisa dicatat atau di screenshot aja, atau kalau misalkan yang ketinggalan bisa japri ke saya untuk meminta PowerPoint-nya ya. Oke, so today we have learned about asking and offering to help. Jadi kita tadi sudah belajar bagaimana cara menawarkan dan meminta bantuan. Kemudian tadi bagaimana cara acceptance and reviews help, bagaimana cara menjawab atau menolak bantuan dari seseorang. Oke, so finish for today. Thank you for your attention and thank you for join my class today. Okay, we will meet for next week ya. Kita bertemu minggu depan. Okay, thank you my students. Okay, boleh kalian leave ya. See you for next week. See you.